dan balik atau dewasa. Yang pertama muslim. Apa muslim itu? Islam. Pintar. Karena apa? Perawatan jenazah itu yang kami jelaskan di sini mengikuti tentang apa yang sudah dijelaskan dalam buku Islam, yang mana hal yang harus dilakukan oleh orang Islam. Yang kedua, berakan. Kalau ada orang gila yang mandikan jenazah, jangan dibeli. Nanti ya, bukan ngawur, nanti gini loh. Ngawur. Makanya harus berakan. Berakan semua kan? Berakan. Makanya jangan main berakan. Yang ketiga yang balik atau dewasa. Karena yang balik sudah berarti akalnya sudah lebih luas. Ya. Niat memandikan jenazah. Ada yang tahu memandikan jenazah? Ayo niatnya apa rek? Itu si mau mati loh. Apa niatnya? Ya, ada yang tahu. Angkat tangan. Ya tahu angkat tangan langsung berdiri jawab. Nanti dapat hadiah. Sekarang skip dulu. Karena ini kan nanti ada praktek ya. Langsung praktek yang masnya siapa tadi? Sebenarnya yang akan menjadi jenazah. Kita tidak. Iya. Oh enggak, cuman apa ya? Iya contoh. Itu juga tidak jadi jenazah saja. Nanti ada apa? Yang nomor 3 yang terpercaya merahasiakan aib dan cacat tubuh jenazah. Sampean kan rata-rata punya saudara kan ya? Punya saudara yang mana nanti jika kalian memandikan jenazah tersebut ada kecacatan atau aib, jangan diumbarkan kepada umat muslim yang lain. Seperti contoh, ada orang yang mati kecelakaan, yang mana tangannya itu putus ya. Pas ada orang yang memandikan, setelah memandikan itu diceritakan, itu loh jenazahnya loh, tangannya tidak ada, itu tidak boleh. Ya, itu harus orang yang terpercaya atau merahasiakan aib dan cacat tubuh jenazah, tidak boleh, itu dosa. Yang ketiga ialah amanah. Apa amanah? Ayo amanah apa lek? Termasuk sifatan Rasul ya? Siddiq, amanah, tablik, fatona. Amanah ya? Tahu artinya Fatona itu tante saya. Dan ayo. Yang amanah. Misalkan itu kelasnya diamanahkan oleh kepala sekolah untuk mengajar pada hari ini, misal. Apa amanah itu berarti? Apa le? Sebenarnya sudah ada di sini. Kata kuncinya ada di sini. Amanah itu, ha? Apa dipercayai? Dipercayai ya. Siapa namanya tadi? Anies rambut merah. Saya. Sudah merah lah. Merah. Yang ketiga yang amanah, yang mana amanah tersebut juga termasuk pada percaya. Yang ketiga yang mengetahui hukum memandikan mayat. Hukum memandikan mayat itu juga ada. Seperti contoh, ketika sakaratul maut, ya, ketika sakaratul maut nyawa kita itu ditarik, itu merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan ada suatu pendapat dari ulama, ketika malaikat siapa malaikat penyebut nyawa? Malaikat penyebut nyawa. Saya tunjuk ya. Ayo mas. Masa anak SDM datang? Malaikat penyebut nyawa. Ayo malaikat. Masa nama malaikat yang diri apa? Ismail. Israel itu Israel ya, atau yang lebih dikenal sebagai malaikat maut. Lebih efektif ke malaikat maut ya. Kalau mau efektif bisa langsung ngerti lah. Yang mana pada saat malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri, itu jika ada manusia yang mendengar, maka pendengar manusia tersebut akan rusak. Bayangkan bagaimana sakitnya coba. Ya, yang mana umat Nabi Muhammad kan sudah ditanggung sama Nabi Muhammad beban rasa sakit yang akan dideritanya pada saat sakaratul maut. Ada yang pernah lihat itu tak? Di TikTok juga sering muncul. Di TikTok yang lihat joget-joget. Kenal Yudhistira nggak? Kenal ya?
Yunis. Waduh, kenal ya? Aduh, kenal kok. Satu kan ya? Iya. Saya kenal Syekh yang kita terbuka itu enggak? Nggak kenal. Syekh Habib. Kenal enggak juga? Kalau kita ya sering udah dikenal gitu. Ya, itu. Hukum mandikan mayat. Ketika kita memandikan mayat, kita itu tidak boleh apa ya? Kita itu harus secara halus memandikan mayat itu loh. Karena jika kita itu terlalu keras, maka mayat itu sudah ketika sadar mau sudah merasakan sakit, lebih disakitkan lagi loh. Bayangkan, patah hati ya ini. Yang ketiga ya orang utama untuk memandikan jenazah laki-laki. Wes, dengar. Jenazah laki-laki, orang yang dapat wasiat untuk memandikan. Wasiat itu apa? Yo, wasiat apa? Makan amanah, saiki wasiat rek. Wasiat. Saya coba deh bapak itu loh. Apa? Seringnya dirimin wasiat kan ya? Di situ sudah sering dikatakan kata-kata awal siap. Mau wasiat. Ya, wasiat. Peninggalan. Hah? Peninggalan. Peninggalan. Peninggalan apa, Mas? Harta. Hartanya siapa? Wasiat itu ya bisa dikatakan dengan apa, Mas? Peninggalan. Bukan pesan yang ditinggalkan nanti. Atau titipan ya, titipan. Orang yang dititipkan untuk memandikan. Yang nomor 2 ya, bapak, kakek, kerabat dekat dan mahram laki-laki atau istrinya. Bapak itu siapa? Tahu bapak? Tahu. Ayah. Tahu bapak, Pak. Kakek tahu kakek kan? Tahu. Siapa di sini yang kakek? Tidak ada. Rata-rata umur berapa di sini? Umur 20. Paling tua di sini siapa? Ada yang mau 20 tak? Berapa? Raffi. Umur berapa? Siapa nih? Tertua di sini siapa? Kamu. Sering dulu ya. Preman kasar. Preman kasar, Mbak. Iya berapa umurnya? Mbak. Oh, jadi bola. Res, Pasar mana, Mas? Sini. Keraton. Pasar mana? Keraton. Oh, Pak, jatuh. langsung. Yang di sini yang kerabat dekat. Tahu kerabat kan ya? Tahu. Saudara paling jauh, saudara paling jauh itu sepupu. Sepupu itu apa? Boleh memandikan asalkan untuk sudah mendapatkan wasiat. Jika tidak mendapatkan wasiat, maka sepupu itu juga tidak boleh memandikan. Mahram laki-laki. Mahram. Bedanya mahram sama muhrim. Ya, mahram kan ada 2. Ada mahram, ada muhrim. Mahram muhrim dulu sudah. Apa muhrim? Apa mungkin, Rek? Kan biasanya, ya sudah aku butuh muhrim ini. Biasanya kan. Apa? Muhrim. Makanya itu haji lah. Untuk mahram, untuk muhrim ya, laki-laki atau perempuan yang boleh dinikahi. Ketika sudah sah itu namanya sudah muhrim. Sedangkan yang mahram, orang yang ketika kita itu bersentuhan, meskipun selain jenis itu tidak membatalkan wudu. Seperti contoh, siapa yang punya bapak kan? Siapa orang yang tidak punya bapak? Nabi yang tidak punya bapak? Nabi. Ya, lanjut. Sudah. Nah, atau sudah. Nah, seperti contoh, sampean punya mbak. Nah, sampean itu bersentuhan sama mbaknya itu tidak batal kan, tidak batal wudu. Itu yang namanya dengan mahram. Yang muhrim seperti contoh ini dan ini. Ya, maksudnya apa sih, Pak? Hafiz sama mbaknya Aziza. Ini sama ini menikah, ya. Ini menikah menjalin hubungan. Asik. Menjalin hubungan. Yang mana hubungan ini sudah mendapatkan hukum muhrim. Paham ya? Paham. Ingat ya. Sampai lupa.
Sini udah lupa bani. Ya, yang B adalah jenazah perempuan. Udah tahu perempuan kan? Mas, perempuan yang mana, Mas? Udah tahu perempuan kan? Mas, sudah. Yang pertama ya, yang orang yang utama memandikan jenazah perempuan, yaitu ibu, nenek, kerabat dekat dan pihak perempuan. Kakek apa deh? Apa? Perempuan. Yang nomor 2 ya suami dari jenazah. Suami dari jenazah tidak apa-apa. Ya. Kenapa dong? Kenapa dibolehkan ya? Tadi sudah dijelaskan alurnya. Karena sedang. Untuk kakek boleh apa tidak? Kenapa tidak? Tak mesum. Enggak. Kenapa saya menerangkan sendiri? Sebentar, berkurang biar gak vakum, biar gak kaku kan ya, biar fair juga. Fair. Baca. Sudah paham kan ya? Untuk kakek, ada sebagian ulama yang memperbolehkan dikarenakan mempunyai ikatan mahram. Paham? Tidak apa-apa. Tapi ada juga sebagian ulama yang menerapkan, menjelaskan bahwa itu tidak boleh kecuali sudah mendapatkan titipan atau apa titipan itu apa tadi? Oke, lanjut. Jenazah yang wajib untuk dimandikan. Yang pertama Islam. Kenapa Islam yang disebutkan dulu? Ya, lanjut. Ya. Yang memandikan orang muslim. Jadi tidak mungkin yang dimandikan itu orang Kristen. Karena ada orang Kristen dan orang Islam itu berbeda. Tapi saling toleransi kan gitu aja. Yang kedua adalah bayi yang tidak keguguran. Maksudnya gimana? Yang tidak meninggal. Hah? Tidak meninggal dalam perut. Maksudnya itu kan seperti contoh, ada anak yang diaborsi. Tahu aborsi kan? Anak yang diaborsi tersebut itu tidak wajib untuk dimandikan. Yang wajib dimandikan adalah bayi yang tidak keguguran. Maksudnya ada seorang perempuan hamil, dia melahirkan anaknya secara normal. Jelang waktu 1 minggu, bayi ini meninggal. Meninggal. Ya, relatively atau bayi masih balita. Yang mana meskipun ini jangan sampai 7 hari, 1 hari, 1 menit, 1 menit dia hidup, maka wajib itu dimandikan. Paham? Yang nomor 3 adalah ada bagian tubuh yang dapat dimandikan. Ada bagian tubuh yang dapat dimandikan. Seperti itu kita kembali ke orang yang kecelakaan. Ya, orang kecelakaan. Gitu kan ya. Kita kan kita berani. Ya gitu ya. Kakinya ini hancur. Sehancur-hancurnya gitu. Wes, lihat. Kakinya hancur sampai ke bawah. Apakah wajib untuk dimandikan? Wajib. Bagian yang bisa dimandikan. Kan masih ada sini kan sini. Ini wajib dimandikan. Untuk bagian bawahnya gimana? Kalau adat orang dahulu itu dibungkus plastik harus tetap dikumpulkan sama jenazah. Bayang nggak? Pernah ketemu nggak sama orang yang berani gitu? Pernah? Nggak pernah? Jangan. Wes, langsung. Udah paham kan? Yang nomor 3 paham kan? Paham. Yang nomor 4, orang yang bukan mati syahid di medan perang. Tahu syahid? Tahu. Apa mati syahid itu? Mati perang. Bukan mati perang itu ya, Bu. Mati perang. Kan ada yang mati tidur, mati tidur. Mati perang. Mati perang. Mati pada saat berperang. Itu mati syahid. Tapi juga ada syaratnya, tidak harus berperang. Seperti contoh, kita itu berperang hanya karena belayar. Begal, ngelpot.
kita tuh berperang, kita itu tidak termasuk mati syahid. Yang mati syahid itu ada berapa? Membela keluarga, kita itu berperang membela keluarga, membela negara, dan membela agama. Dan mengawal syahid. Dan mandikan di tempat tertutup. Tempat tertutup ya, kalau ada di sana. Ya, apa kalau sedikit tambahan yang silakan. Saya bentar. Untuk yang tempat tertutup, paham dengan tempat tertutup? Contoh, bagaimana? Apakah kita harus menjadikan kamar mandi? Tidak, kan terkadang ada sejadah ya, yang menutupi pakai kain ini kan ya. Kain itu namanya tempat tertutup. Ya ini sudah memenuhi syarat sudah ya. Jadi syaratnya tadi juga, jangan sampai orang yang memandikan ini menceritakan aibnya dia. Kasihan. Yang kedua, letakkan jenazah di tempat yang lebih tinggi dengan kepala yang lebih tinggi agar air tidak masuk ke lubang. Contohnya ini. Ada juga yang orang biasanya memakai itu paku untuk supaya air itu tidak masuk ke lubang tubuh. Contohnya seperti mulut dan hidung atau juga. Yang ketiga, pakai sarung tangan karena hukumnya wajib ketika menyentuh auratnya dan hukumnya sunnah ketika menyentuh selain aurat. Jadi untuk yang memandikan itu diwajibkan untuk memakai sarung tangan. Yang keempat, mengganti sarung tangan dengan yang baru dan mengeluarkan kotorannya dengan menekan perutnya dengan jumlah ganjil secara pelan-pelan. Jadi untuk yang memandikan yang keempat itu menekan perutnya dan jadi ditekan jangan terlalu keras ya. Kasihan orang mati juga punya perasaan. Upet nih bos. Dengan jumlah ganjil. Jangan satu, ada 3, 5, kadang 7 orang itu. Betul. Yang kelima, masukkan 2 jari tangan yang dibalut dengan kain basah ke mulut mayat. Gosok gigi dan bersihkan hidungnya, kemudian mulai memandikan dengan bawil anggota wudhu. Kan biasanya ada orang itu memakai sarung tangan, ada yang kain tadi dibasahi dengan air, kemudian dimasukkan ke dalam mulut untuk menggosok giginya. Membersihkan hidungnya juga dibersihkan kan. Kemudian mulai memandikan dengan lebih dahulu anggota wudhu. Yang keenam, siramkan air ke tubuh sebelah kanan sambil bersihkan bagian belakang dan perut hingga ujung kaki. Kemudian bagian sebelah kiri seperti tadi, bersihkan kepala, jenggot dan kumis. Siramkan tubuh. Pakai air ya, pakai dia. Kamu kan tinggal posisinya berarti kan tinggal. Ini contoh saja ya. Sambil bersihkan bagian belakang dan perut hingga ke ujung kaki. Jadi mulai sini sampai ujung kaki ini di
Iya. Lalu bersihkan untuk yang sebelah kiri seperti tadi yang sebelah kanan tadi sama juga bersihkan tadi, lalu bersihkan kepala, jenggot dan kumisnya ini juga dibersihkan. Kadang kan juga ada orang memandikan dicampur dengan daun bidara ya. Yang ketujuh, mandikan air dengan sabun. Yang ketujuh, mandikan mayat dengan air sabun. Kemudian pada air sabun yang terakhir diberi wangian. Jadi yang ada di limbah ini biasanya diberi campuran air sabun atau sampo biasanya. Kemudian pada yang terakhir diberi wangian. Yang ketujuh, sewaktu memandikan mayat, lakukanlah dengan lembut dan memuliakannya. Kasihan. Jangan kasar-kasar. Yang 10, jika keluar najis setelah dimandikan, maka dibuang najisnya dan diulangi memandikan sampai 7 kali. Jika keluar najis ketika dikafani, yang itu sudah 10 ya. Jika keluar tadi yang menekan perut itu, kalau dia keluar kotorannya, dibersihkan kembali dan dimandikan lagi, biasanya sampai 7 kali. Jika keluar najis ketika dikafani, tidak wajib mengulangi memandikannya. Kalau dia sudah proses dikafani, kalau keluar kotoran ketika ditekan perutnya, tidak wajib untuk dimandikan kembali. Yang 11, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain baru. Jadi yang ini bisa diganti dengan kain baru dan dipindahkan dari tempat pemandian tadi. Yang 12, setelah dimandikan, beri wangian di kepala dan jenggot mayat dengan wangian yang tidak mengandung alkohol, dan lebih baik menggunakan kapur barus. 13, mandi setelah memandikan jenazah. Jadi yang memandikan jenazah ini harus mandi ketika, karena takutnya dia ada penyakit gitu. Dan bagaimana hukumnya ketika sudah dikafani orang itu, mayit itu atau jenazah tersebut mengeluarkan kotoran? Batal apa tidak itu? Muslim. Yuk, batal apa tidak? Kenapa tidak, Mas? Alasannya kenapa? Ngomong Mas, kenapa batal? Kok batal yang Karena tidak. Hah? Kalau banyak aja. Ini dimandikan itu lagi. Bentar. Ayo, yang bilang batal siapa? Tidak batal ya? Macam tidak batal, yang batal. Ayo, tidak apa-apa, turun tangan sudah. Setuju ya? Batal apa tidak, Mas? Batal apa tidak? Batal apa tidak? Kamu yang belakang? Hah? Tidak. Batal apa tidak? Batal apa tidak? Mengutuk. Mayit sudah dimandikan, itu harus diwudukkan ya. Harus diwudukkan. Bagaimana setelah dikafani itu keluar kotoran? Apakah wudhunya tersebut batal atau tidak? Batal apa tidak? Batal apa tidak? Batal apa tidak? Hah? Tidak. Batal. Kamu? Hah? Kamu? Tidak. Kamu? Tidak. Tidak. Silakan yang tadi sudah dijelaskan bahwa untuk yang berargumen tidak batal sudah dijelaskan argumennya. Sekarang yang bilang batal siapa? Sampai tadi bilang batal ya? Hah? Sampai? Hah? Tidak batal? Itu batal ya? Tidak. Yang bilang batal tadi. Kenapa kok bisa batal? Karena saya tahu pikiran kalian. Kenapa dia bilang batal itu? Yang bilang batal itu dikarenakan
batalnya wudhu keluarnya sesuatu dari dua lubang, yaitu kubur dan dubur. Ya. Ketika sudah menjadi mayit, kita itu sudah tidak mempunyai batalnya wudhu. Sudah. Semuanya terbebas. Seperti contoh, ketika ada seorang laki-laki yang dibutuhkan seorang perempuan waktu itu mahramnya. Lalu bagaimana ketika orang itu disentuh oleh perempuan lain yang bukan muhrim? Mayit itu lagi batal lagi, wudhu lagi dia selesai. Nah makanya ketika sudah menjadi mayit, sudah tidak mempunyai batalnya wudhu, sudah dikafani, keluar najis, dimandikan lagi, habis dikafani lagi, keluar najis lagi, diwudhukan lagi, habis dikubur masih menggunakan najis, dikeluarkan. Ngacap ya Pak. Ajab itu ya? Iya. Makanya sudah jauh jadi tidak batal. Oke, lanjut ya. Lanjut, yaitu hukum mengkafani jenazah orang Islam yang tidak mati syahid. Hukumnya mengkafani jenazah orang Islam yang tidak mati syahid yaitu fardu kifayah. Syarat-syarat kain kafan yang antara lain yang pertama bagi jenazah laki-laki, kain kafan bagi laki-laki terdiri dari 3 lembar kain putih. 3 lembar kain putih, tidak ada baju maupun tutup kepala. Itu berarti ya. Lanjut, yaitu hukum mengkafani jenazah orang Islam yang tidak mati syahid adalah hukumnya fardu kifayah. Syarat-syarat kain kafan yang pertama bagi jenazah laki-laki. Kain kafan bagi laki-laki terdiri dari 3 lembar kain putih, tidak ada baju maupun tutup kepala, jadi kosong ada apapun. Terus untuk kain katanya sendiri kayak gini, 3 lembar tadi. Sebelum dibeber kainnya, di paling bawah itu dikasih beberapa tali untuk nantinya diikatkan ke jenazahnya. Untuk talinya itu bebas, bisa berapa saja, tapi umumnya itu pakai 5 tali. Lanjut ke bagian kedua, Mati itu. Ini siap nggak kain kafan bagi perempuan terdiri dari 5 lembar kain putih, yaitu yang pertama, lembar pertama paling bawah untuk menutupi seluruh badannya yang lebih lebar. Yang kedua, lembar keduanya yaitu kerudung kepala. Yang ketiga, lembar ketiga untuk baju kurung. Yang keempat, lembar keempat ya kain untuk menutupi dari pinggang hingga kaki. Yang kelima, lembar kelima untuk menutupi pinggul dan paha. Jadi kesimpulannya kalau perbedaannya itu kalau yang laki-laki itu cuma 3 lembar, kalau yang perempuan itu 4 lembar. Yang antara lain yang pertama itu buat yang perempuan yang lembar pertama buat seluruh badannya yang lebih lebar. Yang kedua, lembar kedua untuk kerudung kepala. Yang lembar ketiga untuk baju kurungnya itu. Yang lembar keempat untuk menutupi dari pinggang hingga kaki. Lalu lembar yang terakhir atau yang kelima itu untuk menutupi pinggul atau paha. Posisinya memanjang dan harus menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian setelah itu ditaburi
dengan pewangian. Setelah ditaburi, itu baru jenazah itu diselimuti dengan kain kafan yang bagian sebelah kanan. Coba sebelah kanan. Dibuka itu. Terakhir dibuka. Apa deh Mas ya? Berapa meter berani lu? Mungkin ini aja Mas. Nah, untuk kainnya sendiri itu biasanya diukur sesuai jenazahnya. Biasanya ini ngepas sini terus dilipat Mas ya. Hanya untuk muka yang disisakan ruang. Nah, langsung. Setelah itu mengikat jenazah dengan tali pengikat di bawah kain kafan. Gimana juga rasanya? Oh kita dilukit sih kan. Kanan. Situ sih. Terdiri ngawur kok rek. Iklan apa, Mbak? Saya ada temen sih, mari ujian. SMA lagi SMA. Mau kan bisa aku nang Kak nutup pocongnya. Setelah itu diikat dari bagian yang paling bawah. Kaki. yang paling bawah itu kaki ya. Gantiin. Jadi itu harus buka pasir. Ada kayaknya lur. Jangan senyum ya untuk mayatnya. Enggak apa-apa kan sudah roti mah. Maksudnya gak kan? Yang kedua ini talinya di bagian lutut. Ya, untuk bagian paling bawah itu tuh untuk mengikat kakinya. Kemudian di atasnya itu untuk mengikat lutut atau dengkul. Kemudian yang tengah itu untuk mengikat bagian perut. Yang keempat itu untuk mengikat bagian dada. Disambungnya ya kaki. Tadi capek. Ini suara nggak? Untuk yang terakhir mengikat di bagian kepalanya. Bagian paling atas, bagian kepala itu kalau bisa talinya di agak ke kanan agar ketika memasukkan ke liang lahat mau dibuka itu kan wajahnya kan harus nempel ke tanah. Nah itu agar lebih mudah untuk menariknya. Jadi tidak mencari lagi gimana ya tadi tali pengikatnya. Yang ketiga, bilangan takbir salat jenazah adalah dengan 4 kali takbir dan sekali salam. Ayo, yang ayo. Ayo masuk niatnya sih, niatnya. Niat salat. Ya, untuk sebentar, ada teman. Untuk yang laki-laki, imamnya itu harus ada di sebelah, ada di lurusnya kepala. Ya Mas. Lurusnya kepala. Ayo. Kalau yang perempuan di pusat, ya, lurusnya sini. Jadi yang jadi imam harus lurus sama sini gini. Paham? Takbir. Iya. Yang takbir sih. Nah, pinter. Oke, sampai praktek itu udah Niat dulu. fokus. Baik, sebentar. Ini kan lebih depan. Dikarenakan salat jenazah itu tidak biasa. Kalau salat jenazah sujud ya bisa mungkin. Untuk niatnya sama tahu tak Mas? Kalau untuk salat untuk kalau laki-laki niatnya adalah usolli ala hadzal mayyiti. Kalau perempuan ditambahin mayyitati, hadhil mayyitati untuk perempuan.
Kalau laki-laki usalli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayah tadi. Imaman lillahi ta'ala. Untuk yang imam. Nah, ini Sudah mungkin. Itu. untuk jenazah laki-laki usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan usolli ala hadil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Untuk jenazah waib, Tahu jenazah gaib kan ya? Tahu. Tahu kan? Tahu. Ada keluarga saya yang meninggal di daerah Medina sana. Amin. Korea. Jadi saya tidak perlu ke sana. Cukup sholat di rumah saja atau berjamaah dengan orang rumah. Itu niatnya usolli ala al-mayyiti ghaibi. Fulan namanya siapa? Arba'at takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala. Oke, takbir pertama. Takbir pertama dengan mengangkat tangan dan membaca surat Al-Fatihah. Oke. Ayo takbir. Sedina ya. Kau tadi ngesan. Yang belakang. Berarti belakang di sana, Rek. Belum. Sampai saat biasa. Lagi baca. Nah, yang lain yang belakang. Baca surat Al-Fatihah. Itu takbiran pertama, imam membaca surat Fatihah dulu. Ayo baca Fatihah dulu. Coba sing kini memberikan contoh dulu baru mereka. Takbir kedua dengan mengangkat tangan dan membaca selawat. Takbir lagi. Membaca selawat. Harus sholawat kan ya? Kena mental. Kanjeng Nabi nangis sampai tidak harus sholawat. Yang keempat, takbir ketiga mengangkat tangan dan membaca doa yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'u madkhalahu wa wasi'u bil ma'i wasalji wal bardi. Anak ibu. Ini biasanya, ini panjangan ini ya. Orang biasanya sampai Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu untuk jenazah laki-laki, sedangkan untuk jenazah perempuan Allahumma ighfir laha. Perbedaannya itu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau untuk sama ada keluarga mati, orang laki-laki sama jenazah perempuan, berarti kan dua jenazah. Kalau itu orang banyak, Allahumma ighfir lahum. Itu perbedaannya. Mas takbir sampai Allah. Yang ketiga ya. Membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus takbir lagi yang keempat dengan mengangkat tangan dan membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Takbir lagi. Sama doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ada tambahan. Untuk semua ya dalam ada ya hadis munafik atau munafik aja. Dan ilmu munafik yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, yaitu ada yang kata ha tak marbutoh kadang yang nah, untuk yang ini bagaimana ketika ini ya Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau hu itu untuk perempuan, laki-laki. Sedangkan yang ha itu untuk perempuan. Sebenarnya ini ada lanjutannya. Ya. Panjang Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ikhwan dan sabukuna bil iman. La tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innahu ghafurur rahim. Tapi orang-orang pakai yang lebih simpel gitu ya. Terus membaca salam. Membaca salam. Membaca salam sambil menoleh kanan dan kiri. Jadi tidak pakai rukuk salatnya. Langsung. Mari baca Allah tahrimna itu kan ini ya. Langsung salam. Kanan dulu terus kiri. Iya, soalnya kan di sini kita kan menjelaskan tentang konsepan tadi.
Mau diulangi ya? Ini lebih serius lagi ya. Ayo sampai Ulang lagi. Masa sampai nggak hafal? Kan tadi tata caranya sudah dikasih tahu kan sama mas sampean. Sekarang coba Kalau sendiri. jenazah laki-laki kan ada di kepala kan ya. Untuk perempuan, kalau sampean perempuan, jenazahnya itu ada di sebelah kaki gitu. Tangan biasa dulu. Bacaannya itu. Coba yang pertamanya untuk mayat laki-laki. Terus sambil baca. Al-Fatihah. Oh, amin. Kita tahbiran ketiga lah. Laki-laki kedua. Baca apa? Suruh hadapnya sujud. Sing praktek dan kita serius. Terus yang ketiga. Baca doa. Lagi. Kita bilang keempat. Allah mengatakan Tapi ini kan cuma praktek. Jadi kalau sholat jenazah benar jangan gini-gini ya. Terus ya. Kita tidak bertawan. Mas silakan. Kalau ini cuma praktek ya. Makasih dari udah mau